Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat walafiat ya, dan selalu diberi kelancaran segala aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Dani Rasyari dari Prodi Pendidikan Sekolah Dasar mahasiswi UPI Kampus Daerah Cibiru. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang tata surya dan benda-benda langit lainnya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ya anak-anak. Nah, anak-anak, tata surya yang akan kita pelajari adalah kita khususkan pada galaksi Bima Sakti. Nah, di mana tempat bumi berada. Nah, di mana galaksi Bima Sakti ini terdiri dari planet-planet. Nah, matahari sebagai pusat tata suryanya. Surya adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Nah, benda-benda langit itu adalah planet, satelit, bintang, komet, asteroid, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita lihat satu persatu benda langit yang akan kita pelajari ya. Nah, yang pertama ada matahari. Nah, matahari merupakan bintang yang menjadi pusat dari tata surya. Nah, matahari menjadi pusat peredaran benda-benda langit. Nah, adapun karakteristik matahari, yang pertama ada suhu pusat. Nah, suhu pusatnya matahari 15 juta derajat Celcius. Nah, suhu permukaannya 6000 derajat Celcius. Nah, matahari juga dia berputar mengelilingi dirinya sendiri atau berputar sendiri pada porosnya. Berputar sendiri pada porosnya itu dinamakan rotasi. Nah, kala rotasi matahari itu adalah 27 hari. Nah, dan anak-anak mau tahu gak sih, sebenarnya matahari itu tersusun dari apa aja yang menyebabkan sangat panas? Nah, komposisinya itu terdiri dari hidrogen, helium, oksigen, karbon, dan lain-lain. Nah, dari bahan-bahan tersebut mengakibatkan matahari sangat panas. Nah, mengapa sih planet dan benda langit lainnya bisa mengelilingi matahari ya? Nah, Ibu jelaskan. Karena matahari adalah benda langit yang sangat besar, diameternya mencapai 1,4 juta kilometer. Nah, ukuran tersebutlah yang mengakibatkan matahari mempunyai gaya gravitasi yang sangat besar. Nah, gravitasi inilah yang menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Nah, matahari juga merupakan bintang yang terdekat dari bumi. Nah, anak-anak, benda-benda langit lainnya yang kedua ada planet. Nah, planet beredar mengelilingi matahari. Planet-planet beredar dalam suatu lintasan planet yang disebut dengan orbit. Nah, dalam tata surya terdapat 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, planet-planet ini dia yang mengelilingi matahari dan berada di galaksi Bima Sakti. Nah, selanjutnya yang ketiga, satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengelilingi suatu planet dan berputar pada sumbunya, sama seperti planet yang tidak memiliki cahaya. Satelit juga tidak memiliki cahaya sendiri. Satelit yang terlihat bersinar di langit juga dikarenakan cahaya bintang yang dipantulkan oleh permukaan satelit. Nah, satelit dibagi menjadi 2 jenis, yaitu satelit alami dan buatan. Nah, satelit alami merupakan satelit yang sudah ada dalam sistem tata surya. Contoh satelit alami adalah bulan, satelit bumi, Phobos dan Deimos satelit Mars, serta Triton dan Nereid adalah satelit Neptunus. Sedangkan satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia. Nah, satelit buatan ini sengaja diorbitkan di langit untuk kebutuhan manusia, seperti alat komunikasi, penyiaran radio dan televisi, pemetaan bumi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang keempat ada bintang. Nah, pengertian bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri, yang berbeda dengan planet dan satelit yang tidak memiliki cahaya sendiri. Nah, matahari merupakan bintang sejati karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Nah, matahari
anggota tata surya yang terbesar sekaligus pusatnya. Nah, beberapa lapisan yang menyusun matahari adalah lapisan korona, kromosfer, fotosfer, dan lapisan inti. Nah, selain matahari, terdapat bintang lain di alam semesta ini seperti Sirius, Canopus, Arcturus, Vega, Capella, dan Rigel. Dari beberapa contoh nama bintang tersebut, yang paling terang adalah bintang Sirius. Nah, benda langit lainnya yang kelima ada komet. Nah, komet sering disebut juga dengan bintang berekor. Hal ini dikarenakan penampakan komet yang menyala seperti bintang yang menyala dan memiliki ekor. Namun sebenarnya komet merupakan kumpulan debu, es, dan gas yang membeku. Nah, ekor komet akan selalu menjauhi matahari. Nah, komet merupakan benda langit yang terbentuk dari orbit, yaitu lonjong. Nah, terdapat banyak komet di alam semesta, sekitar 10 triliun komet. Nah, terdapat lintasan komet cukup dekat dengan bumi, sehingga memungkinkan untuk dapat dilihat dari bumi. Selanjutnya yang keenam ada asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berukuran kecil dan mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Nah, jumlah asteroid sangat banyak. Semuanya secara teratur berkumpul membentuk sabuk asteroid. Letak sabuk asteroid paling banyak terdapat di antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid merupakan sisa-sisa bahan pembentuk planet. Antara satu asteroid dengan asteroid lainnya terpisah sejauh ribuan kilometer. Nah, terkadang asteroid-asteroid tersebut dapat bertabrakan. Nah, tubuhkan antar asteroid akan menghasilkan pecahan batu yang lebih kecil atau disebut dengan meteorit. Nah, yang terakhir, yang ketujuh ada meteorit, meteor, dan meteorit. Nah, meteorit adalah batuan-batuan kecil di langit melayang-layang di angkasa, tidak mempunyai lintasan dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Nah, meteorit dapat berasal dari tubuhkan antar asteroid. Benda langit ini kadang-kadang masuk dalam atmosfer bumi dan dapat sampai ke permukaan bumi. Nah, meteorit yang masuk ke dalam atmosfer bumi disebut dengan meteor. Sebelum ke permukaan bumi, meteorit akan bergesekan dengan atmosfer. Kondisi tersebut membuat meteor terlihat tampak berpijar, sehingga meteor disebut dengan bintang jatuh atau bintang beralih. Sebagian besar meteor akan habis bergesekan dengan atmosfer. Namun, ada beberapa meteor dengan ukuran sangat besar dan tidak habis terbakar sehingga dapat sampai ke permukaan bumi. Nah, anak-anak, meteor yang berhasil sampai ke permukaan bumi disebut meteorit. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari tayangan ini. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi anak-anak. Dadah.